Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fitriani, mahasiswa program profesi akuntansi Universitas Trisakti. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai waran struktur yang merupakan bagian materi dari financial management. Tiap minggunya, saya akan membuat video mengenai financial management dengan topik yang berbeda. Untuk topik minggu ini, saya akan membahas struktur waran. Sebelum membahas mengenai waran struktur, tentu kita harus tahu apa itu waran dan apa sih bedanya sama saham. Saham sendiri merupakan tanda bukti penyetoran modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Sedangkan waran adalah hak untuk membeli saham suatu emiten di harga tertentu. Artinya, waran itu dihasilkan dari adanya saham. Lalu, membahas mengenai saham dan warannya, apa sih bedanya saham dan waran? Pertama, dari hak kepemilikan. Untuk saham sendiri berarti kita memiliki kepemilikan terhadap suatu perusahaan tersebut, sedangkan untuk waran kita tidak memiliki kepemilikan atas saham tersebut. Kita hanya memiliki kepemilikan atas waran dari saham tersebut. Dan untuk harga, yang kedua itu perbedaannya dari segi harga. Untuk harga saham mengikuti mekanisme indeks harga saham gabungan di Bursa Efek, yaitu ada auto rejection atas dan auto rejection bawah. Sedangkan waran sendiri harganya mengikuti naik tanpa adanya batas kenaikan ataupun penurunan. Jadi mengikuti perubahan harga waran itu sendiri. Dan untuk jatuh tempo, kepemilikan saham itu tidak memiliki jatuh tempo. Saham itu apabila dijual berarti kepemilikan kita sudah kita jual. Sedangkan waran memiliki jatuh tempo dan waktu penggunaan tertentu. Pada dasarnya, waran itu hampir sama dengan right, tapi untuk right sendiri, masa berlakunya biasanya kurang dari 1 minggu. Sedangkan untuk waran sendiri, hak untuk pembelian sahamnya itu bisa terjadi beberapa tahun atau lebih panjang hingga tahunan berbeda. Waran struktur sendiri diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berkesempatan untuk menjual underlying securities-nya kepada para investor di Bursa Efek. Nah, masuk kepada pembahasan waran terstruktur. Waran terstruktur itu adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying aset pada harga dan waktu tertentu. Untuk waran sendiri hampir mirip dengan option. Terdapat dua struktur waran. Yang pertama adalah put waran dan call waran. Call waran itu di mana investor memiliki hak untuk membeli underlying securities dengan harga dan jangka waktu tertentu. Biasanya call waran itu dipakai apabila investor memiliki prediksi bahwa adanya kenaikan underlying aset dalam suatu saham. Sedangkan kebalikannya untuk put waran sendiri, hak untuk menjual underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu. Biasanya orang membeli put waran apabila memiliki prediksi harga underlying asetnya turun. Adanya struktur waran ini sendiri tentu memiliki resiko. Resiko-resiko dari adanya waran terstruktur ini yang pertama adalah risiko pasar. Bisa jadi perubahan underlying asetnya itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder dengan diskon yang lebih minim dibanding harga wajarnya. Lalu yang kedua ada risiko kredit dan penerbit, di mana kegagalan penerbit waran dalam memenuhi finansial untuk pembayaran warannya. Jadi saat pembelian waran, saat untuk eksekusi waran tersebut, pembeli tidak bisa untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam pembelian saham tersebut. Lalu yang ketiga delisting. Risiko ini timbul dari tidak adanya jaminan bahwa setelah terbitnya waran tersebut, perusahaan akan terus terstruktur pencatatannya di Bursa Efek Indonesia. Bisa jadi apabila setelah pembelian waran ternyata perusahaan tersebut tidak lagi listing di Bursa Efek Indonesia sehingga waran tersebut percuma dan tidak bisa dipakai. Terima kasih, sampai bertemu di video minggu depan.